Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ismitasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Langkah-langkah dalam penerapan budaya positif di sini adalah yang pertama adalah sosialisasi budaya positif di sekolah kepada rekan guru. Sebelum menyampaikan tentang sosialisasi kepada rekan guru, di sini kita pahami dulu apa latar belakang dari kegiatan ini. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata yang saya buat adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus berperan dalam menuntun murid sesuai bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga diperlukan pembiasaan-pembiasaan yang positif di lingkungan sekolah yang sering dikenal dengan budaya positif. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan budaya positif tersebut, pendidik perlu memahami makna budaya positif dan langkah-langkah penerapannya di sekolah. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur keberhasilan, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Siswa memiliki kedisiplinan dan antusias dalam belajar. Konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Menguatnya karakter positif pada siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Membudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lini masa dari tindakan ini adalah menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah, menyelenggarakan sosialisasi budaya positif kepada kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, mensosialisasikan program 5S, mengajak teman sejawat membentuk keyakinan kelas, serta melakukan bimbingan dan keteladanan budaya 5S, sehingga siswa menjadi terbiasa melakukan budaya tersebut. Mengajak seluruh warga sekolah melaksanakan budaya 5S. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, dukungan dari orang tua dan komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Deskripsi aksi nyata ini diselenggarakan atau didiseminasikan di SD Negeri 14 Begusan Aceh Tengah yang dihadiri oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua warga sekolah. Langkah pertama yang saya lakukan dalam penerapan sosialisasi budaya positif ini adalah pertama, melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf di sekolah. Di sini saya menjelaskan apa makna dari budaya positif yang akan diterapkan di sekolah yang sesuai dengan visi dan misi dari SD Negeri 14 Begusan. Kemudian di sini saya menjelaskan dulu, budaya positif adalah budaya yang mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini adanya disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan
yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini adanya teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak itu tergantung dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Di sini kita membahas tentang teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Teori motivasi adalah perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Apa itu makna dari hukuman dan penghargaan? Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru di sini bisa sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, dapat dilakukan kegiatan dengan menerapkan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka semua konsekuensi yang dibuat di kelas maka disetujui oleh wali kelas dan peserta didik, di mana jika ada salah satu warga kelas yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka disinilah saatnya kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan yang mereka harapkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Berikut ini adalah contoh penerapan restitusi pada kelas 6 di SD Negeri 14 Bebesen. Kemarin kamu tidak masuk pada saat pembelajaran matematika di kelas. Padahal Zahra sebelumnya masuk pada saat pembelajaran olahraga. Benar Bu, saya tidak masuk pada saat pembelajaran matematika. Tapi Bu, bukan saya saja yang membolos. Ada beberapa teman dari kelas lain juga ikut membolos. Oh gitu ya. Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang ikut-ikutan bolos. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan dan semua orang pasti bisa untuk memperbaikinya. Ya Bu, maaf. Kalau boleh Ibu tahu kenapa Zahra membolos? Saya membolos karena ikut sama teman kelas lain Bu, supaya terlihat kompak. Wah, Zahra nggak boleh ikut kompak dalam keburukan ya. Yang boleh itu kamu kompak dalam berbuat kebaikan. Ya Bu, maaf Bu. Meskipun Zahra belum menyelesaikan tugas, bukan berarti Zahra bisa membolos. Zahra masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab.
Orang seperti apa yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Orang yang disiplin, taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti. Sekarang apa yang bisa Zahra lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Bu. Oke lah kalau begitu. Nah, apa yang bisa Zahra lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta maaf sama Ibu dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan keyakinan kelas tersebut, disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha Zahra untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini Ibu akan melihat perkembangannya. Baik, Bu, terima kasih. Langkah yang kedua dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Makna dari keyakinan kelas di sini adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Sebelum membuat kesepakatan kelas, guru memberikan penjelasan tentang pentingnya kesepakatan kelas. Kemudian, di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat dan menuliskan keinginannya tentang apa saja yang disepakati dalam kelas. Mereka menuliskannya pada selembar kertas yang kemudian nanti akan dikumpulkan. Selanjutnya adalah siswa bersama guru menempelkan hasil keinginan kelas yang mereka buat sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kemudian ditempelkan pada papan tulis yang ada di dalam kelas. Dari kesepakatan yang dibuat, dari keinginan siswa, maka dapat diambil hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh wali kelas dan siswa. 1. Datang tepat waktu. 2. Melaksanakan tiket kelas. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Bersikap sopan dan hormat pada semua orang. 5. Berpakaian rapi. Dan yang ke-6 adalah menyenangkan guru. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan penerapan keyakinan kelas di SD Negeri 14 Brebes. Berikut ini adalah tanggapan dan kesan-pesan dari siswa di SD Negeri 14 Brebesen tentang penerapan diseminasi budaya positif dan penerapan keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh rekan sejawat tentang penerapan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan visi misi sekolah, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah kegiatan aksi nyata yang saya buat dalam penerapan budaya positif diseminasi di sekolah serta menerapkan keyakinan kelas pada SD Negeri 14 Brebesen. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku
melakukan aksi nyata untuk diseminasi budaya positif. Berhubung jaringan kita nggak bisa mengadakan Zoom ya, Meet, terpaksa kita menggunakan alat seadanya. Tapi ini guna kemajuan pendidikan dan sekolah kita, kita menggunakan prasarana yang seadanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tujuan dari kegiatan budaya positif kita di sini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian di sini tujuan kita mengadakan diseminasi budaya positif adalah mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini apa lini masa tindakan dari kegiatan diseminasi positif yang kita buat di SD Negeri 4 Kelas Bebesan. Yang pertama adalah menyampaikan aksi nyata kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah dan warga sekolah. Kemudian di sini adalah menyelenggarakan sosialisasi budaya positif kepada kepala sekolah, rekan guru dan juga siswa. Kemudian di sini adalah mengajak teman, rekan dan siswa untuk melaksanakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini adalah termasuk kegiatan 5S: sopan, santun, sapa, salam. Kemudian di sini mengajak semua siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas dan mengaktifkan pojok baca di setiap kelas. Kemudian di sini ada tolak ukur. Tolak ukur di sini adalah keberhasilan yang akan kita capai setelah diadakannya budaya positif. Apa saja tuh? Budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah. Yang biasanya budaya positif itu kita di hari Senin mengadakan upacara. Ya, kemudian apalagi budaya positif yang biasa kita senam. Iya, kita membuat senam. Kemudian sholat duha, ada sholat duha. Kemudian ada pembacaan Yasin. Dari beberapa kegiatan ini disebut budaya positif, di mana budaya positif yang kita terapkan adalah kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Visi misi kita adalah kegiatan yang mencerminkan dengan profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama adalah berakhlak mulia, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, kemudian mandiri dan bernalar kritis. Di sini kita lihat dulu apa-apa saja yang perlu kita terapkan dalam budaya positif. Budaya positif di sini adalah Ibu mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di mana di sini kita mengetahui memerdekakan murid itu artinya kita tidak lagi menuntut murid untuk mengikuti kemauan kita. Kita tidak lagi boleh menghukum. Ya, di sini artinya budaya positif di sini sesuai dengan pemikiran KHD bahwa murid harus kita beri kebebasan, kesempatan seperti apa cara belajar yang dia mau. Artinya ada sebagian kelompok yang mereka maunya hanya dengan berhitung, sebagian kelompok ada yang maunya menulis. Jadi dari kegiatan ini kita harus bisa memetakan apa kebutuhan anak itu di kelas. Kemudian di sini ada katanya disiplin positif, Ibu. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif di sini adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri, menyesuaikan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah tindakan yang bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita memantau, kembalikan ke kodratnya. Dia ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kodrat alam kita kembalikan, kita sesuaikan kegiatan dan kebutuhan anak itu kepada lingkungan di sekolah kita. Sementara kodrat zaman itu adalah kita mengikuti zaman, di mana sekarang kemajuan IT sudah lebih diterapkan. Jadi artinya tidak semua kegiatan IT juga bisa kita ikuti karena
bagian kemajuan zaman membawa anak ke arah yang tidak baik. Kemudian di sini ada namanya hukuman dan penghargaan. Artinya tidak semua penghargaan dan hukuman itu berefek positif pada anak. Kenapa? Saat ibu memberikan penghargaan, saat ibu memberikan pujian pada seorang murid, maka murid yang lain akan merasa terpojok. Kenapa? Murid yang ibu beri penghargaan, dia mampu di bidang olahraga. Ibu selalu memujinya. Sementara anak yang tidak ibu beri penghargaan, tidak diberi reward, ternyata dia mampu di matematika. Iya ibu. Jadi tidak semua bisa diberi penghargaan. Karena apa? Efeknya nanti murid akan merasa tergantung. Jadi dia tidak lagi mengeluarkan potensinya. Dia berharap dengan kemampuannya dia bisa mendapatkan reward, menjatuhkan teman yang lain. Sementara teman yang lain merasa terpojokkan. Jadi enggak ya ibu. Saya mau tanya menyangkut reward yang dilakukan di kelas. Kami selaku guru kan di kelas itu memang sering memberikan hal semacam itu. Kenapa? Karena kami pikir dengan memberikan reward ke siswa yang berprestasi atau siswa yang memberikan contoh kepada yang lain itu, kami merasa ini akan menjadi motivasi gitu untuk siswa yang lainnya. Jadi walaupun reward yang kami berikan itu tidak seperti yang diharapkan, memberikan hadiah yang besar, walaupun cuma bingkisan kecil, itu kami anggap agar siswa yang lain termotivasi, itu aja. Jadi kalau memang itu kira-kira tidak seperti yang diharapkan, jadi solusinya gimana gitu Bu? Ternyata nggak semua penghargaan itu berefek baik, nggak semua hukuman itu berefek positif bagi siswa. Kenapa? Karena di saat ibu memberi penghargaan, di saat kita memberi reward kepada seorang siswa, sementara yang kita beri penghargaan adalah siswa yang rajin, disiplin setiap paginya, hadir tepat waktu, nggak pernah bolos, nilainya bagus, kita kasih reward. Sementara dia di bidang pengetahuannya lemah. Tapi siswa yang pengetahuannya baik, ibu nggak pernah melakukan evaluasi, ibu nggak pernah deteksi itu bahwa dia mampu. Saat ibu memberi reward kepada anak yang disiplin, maka anak yang punya ilmu pengetahuan akan terpojok. Kenapa? Karena ibu hanya mengambil satu sampel disiplinnya yang ibu ambil, tapi ibu nggak pantau kemampuannya. Ternyata reward dan hukuman ini nggak baik bagi siswa. Di mana kita bisa mengaktifkan siswanya? Ternyata kita harus buat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas gimana? Keyakinan kelas itu adalah setiap kita masuk kelas, boleh setiap hari kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara kita guru dengan siswa. Iya ibu, dengan siswa. Kenapa? Apa yang mau ibu terapkan hari ini? Misalnya, kalau ada kawan kita yang tidak mengerjakan PR, apa nih kita konsekuensinya? Nah, kalau ada teman kita yang datang terlambat, nih kita apa ini? Apa nih hukumannya? Artinya keyakinan kelas itu adalah hukuman yang tidak kita beri secara langsung. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Iya, guru dengan siswa ibu. Jadi nggak ada rasa kalau kita memberi, kalau peraturan itu kan monoton dari kita guru. Peraturan yang sudah ada wajib diikuti. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat sepakat dulu. Iya. Berarti nanti kalau ada yang melakukan kesalahan kembali ke keyakinan kelas. Iya, jadi nggak ada unsur memojokkan seseorang gitu ibu. Jadi boleh disepakati dulu. Hari ini apa nih kelas kita? Boleh. Kita buat dulu nih. Buat sama-sama, tempelkan. Setelah dari beberapa siswa menuliskan, kita boleh ambil satu kesimpulan mana yang bisa dipakai untuk keyakinan kelas kita untuk hari ini. Jadi kita sepakati bersama ibu. Iya. Kemudian di sini kalau dia membuat kesalahan gimana? Kan kita nggak sengaja tiba-tiba ada siswa yang selalu datang terlambat, yang selalu punya kasus, sekali 2 kali, itu gimana Bu? Kita caranya? Konsekuensinya kita di kelas biasanya gimana? Kalau kami biasanya Bu, ya tetap kita tegur, entah kita marahin, entah kita besok-besok jangan kita lagi tanya ya. terlebih dahulu. Gitu. Iya, betul Ibu. Kita tanya dulu terlebih dahulu Iya. apa sih sebenarnya
latar belakangnya. Iya, terlambat. Iya Ibu, kenapa dia terlambat, kenapa kadang-kadang pagi itu nggak bersemangat. Itu namanya penerapan segitiga restitusi Ibu. Iya, segitiga restitusi ini kita tidak menyalahkan murid, kita tidak menghukum dia, tapi kita memberi pembelajaran dari dia dari kesalahannya. Kita tanya dulu kenapa sih datangnya terlambat. Kita nggak boleh bilang oh kamu salah, nggak boleh begitu. Tidak boleh dipojokkan. Tidak boleh dipojokkan. Jadi kita harus ada komunikasi. Kenapa sih kamu begitu? Kembali ke keyakinan kelas. Tahu nggak? Karena kalau datang terlambat itu keyakinan kelas kita apa? Kesepakatan kita itu apa? Oh iya Bu, saya akan bertanggung jawab. Saya akan disiplin. Jadi kalau kamu yang datang terlambat itu berarti kamu harus diapain? Terus kamu harus gimana? Jadi usahakan kegiatan restitusinya itu kita interogasi dulu, kita cari tahu dulu latar belakangnya kenapa. Nanti kemudian dari kesalahannya itu kita buat dia untuk bisa berubah ke depannya. Itu penerapan segitiga restitusi. Jadi kita nggak perlu memvonis oh kamu ini salah nih. Itu nggak perlu begitu Bu. Jadi di sini yang kita perlukan adalah dukungan dari orang tua murid. Iya Bu, dari warga-warga sekolah. Artinya kalau siswanya begitu kita kan harus kolaborasi dengan orang tua Bu. Iya, kenapa nih bisa terlambat, bisa melakukan kesalahan, kan gitu Bu. Kemudian di sini budaya positif itu ada katanya literasi Bu. Jadi adanya pojok baca. Nah, literasi itu ternyata bukan hanya membaca. Iya Ibu, literasi itu nggak mesti membaca. Jadi sekarang lebih dikenal bahasanya katanya budaya positif. Boleh. Kegiatan kita yang setiap paginya itu apa? Pembacaan surat Yasin. Iya Bu. Itu kan melatih dia untuk lebih mendekatkan kepada penciptanya, melatih dia lebih dekat dengan Allah. Iya, melatih dia untuk membaca Al-Qur'annya. Kan kembali ke profil belajar Pancasila. Jadi di sini kegiatan-kegiatan yang kita buat di kelas itu, yang di sekolah itu harus yang mencerminkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bu, kalau di kelas itu misalnya siswa Ibu ada 20 orang. Siswa yang 5 orang maunya kerja kelompok. Siswa yang sebagian maunya menulis, sebagian maunya berhitung. Ibu gimana cara membaginya? Sementara ibunya sendiri loh nih. Nah, Ibu gimana nih cara membaginya? Nah, ya kan? Jadi kita harus ngikutin. Nggak boleh karena kelompok yang satu maunya berhitung, yang satu maunya menulis kan nggak ketemu. Nah, materi kita sekarang adalah matematika. Jadi gimana cara Ibu menerapkannya pada murid? Kita harus punya strategi Bu. Artinya untuk anak yang menulis, ayo menulis nih. 1 tambah 1 berapa? Sementara kalau anak yang berhitung langsung 1 tambah 1. Tapi anak yang menulis gimana sih caranya? Kenapa kita nggak buat 1 dengan huruf? Iya. Kemudian ada anak yang sukanya menggambar. Materi kita sekarang adalah matematika. Jadi gimana cara Ibu menerapkannya pada murid? Kita harus punya strategi Bu. Artinya untuk anak yang menulis, ayo menulis nih. 1 tambah 1 berapa? Sementara kalau anak yang berhitung langsung 1 tambah 1. Tapi anak yang menulis gimana sih caranya? Kenapa kita nggak buat 1 dengan huruf? Iya. Kemudian ada anak yang sukanya menggambar. Jadi kalau mau menggambar gimana nih kita implementasikan dengan matematikanya tadi? Konsepnya menjumlahkan. Ibu boleh buat gambarnya dulu. Ini ada gambar apel nih. Ada berapa gambar apel dalam buku kamu? Ada 2 Bu. Buat 2. Di bawah ada apa lagi nih? Ada bola. Buat gambar bolanya dulu. Setelah dibuat gambar bolanya, buat di bawahnya. Coba tulisan bola itu gimana? Tadi apelnya 2 ditambah. Jadi kan antara gambar, menulis harus berkaitan Bu. Jadi ibunya bisa memilah. Jadi sekarang kita nggak boleh. Hari ini kita harus kerja kelompok. Sementara kelompok yang lain nggak mau. Jadi budaya ini yang harus kita terapkan. Ibunya nggak boleh menuntutnya harus begini. Maunya seperti kemauan ibu itu nggak boleh lagi sekarang. Dan gunakan bahasa kita sekarang nggak boleh bilang anak bodoh, itu nggak boleh. Iya. Terapkan pada anak kalau dia meminjam, pinjam ya. Itu kan budaya positif. Itu kan nilai kebajikan. Kalau dia berbuat salah, kita terapkan terus dia wajib minta maaf ya. Terus kalau dia mau mengambil barang orang, dia tetap menggunakan bahasa apa Ibu? Pinjam. Setelah menggunakan barang punya teman, dia waktu mengembalikan menggunakan bahasa
Terima kasih. Jadi budaya kan itu kan sudah mencerminkan budaya positif dari segi nilai kebajikannya, Ibu. Jadi nilai yang beginilah yang kita terapkan di sekolah. Di sini kita sebagai guru harus memiliki beberapa motivasi atau beberapa kemampuan yang untuk kita terapkan di kelas kepada siswa. Yang pertama sini adalah teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Teori motivasi di sini adalah kita memiliki perilaku yang ditunjukkan oleh manusia yang bisa memotivasi siswa tersebut, bisa menggali potensinya, siswa bisa mengeluarkan ekspresinya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Jadi mereka harus bisa kita motivasi agar potensi dan kemampuannya itu bisa ditunjukkan pada kita. Kemudian di sini ada teori kontrol. Kita harus memiliki teori kontrol. Apa itu? Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah nggak bisa orang lain. Artinya kemauan kita hanya kita yang bisa, hanya kita yang mampu. Ya, jadi orang lain nggak bisa mengontrol diri kita. Intinya kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Di beberapa pemaparan kita tadi, artinya yang wajib kita terapkan di kelas adalah budaya positif dari segi pojok bacanya, kegiatan rutin setiap pagi. Itu menjadi pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap paginya guna menggali potensi siswa kita untuk kedepannya. Kemudian guru diharapkan tidak menuntut, tetapi menuntun siswa untuk bisa merdeka berekspresi, melakukan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian di sini setiap pembelajaran guru wajib memberi penguatan. Jadi guru tidak lagi boleh menghukum. Jika ada kasus yang ditemukan, maka yang pertama adalah cari tahu dulu, identifikasi dulu apa yang membuat dia melakukan kesalahan. Setelah nanti kita lakukan, baru kita kembali ke keyakinan kelas. Iya. Dengan keadaan kita yang sangat sederhana sekali terkait jaringan hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.